Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Apa kabar semua adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, 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 yes. Apa kabar Kakak Siska? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan-Nya kita semua boleh ada hingga pada saat ini. Karena kasih-Nya kita bisa beribadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kakak yakin semua sudah duduk, persiapkan diri dengan Alkitab dan buku pujiannya, dan juga adik-adik bisa panggil orang tuanya di rumah, panggil papa dan mamanya, kakak maupun adiknya, bahkan kalau ada om dan tante, panggil om dan tante untuk duduk beribadah sekolah minggu bersama-sama di pagi hari ini. Semua sudah siap untuk beribadah? Siap. Sudah siap? Siap, pastinya toh. Pastinya. Kakak mau tanya, mau melihat kesiapan adik-adik. Apakah ada sukacita? Hap, simpan Di di hati. hati. Ada sukacita? Hap, simpan di hati. Iya, Kakak Siska, kakak mau tanya, Tuhan Yesus itu baik atau tidak? Tuhan Yesus itu baik sekali, Kakak Ois. Iya, Tuhan Yesus itu baik sekali. Adik-adik di rumah pasti menjawab juga, Tuhan Yesus itu baik. Untuk itu, kita mengangkat satu pujian yang berkata, Tuhan Yesus baik. baik. Kakak ajak semua untuk berdiri, kita menyanyi pujian ini dengan penuh sukacita dan juga semangat. Sambil bertepuk tangan. Tiada berkesudahan Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Oh, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kita ulang pujian ini dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Oh, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Oh, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya dari sampai selama-lamanya, sampai selama. lamanya Tuhan Yesus baik. Kita tepuk tangan. Iya, masih dalam keadaan berdiri, akan berdoa memulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, atas kasih dan kebaikan-Mu kami semua boleh ada sampai saat ini. Terlebih khusus terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, kami semua boleh duduk bersama-sama untuk ada dalam ibadah sekolah minggu di hari Minggu di pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat
kebaikan-Mu. Tuhan, kami hendak beribadah kepadamu, biarlah Tuhan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Iya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Iya, Kakak Siska. Tadi kan kita sudah nyatakan bersama-sama bahwa Tuhan Yesus itu baik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus juga adalah sobat kita. Kita masih memuji Tuhan dan kita masih terus memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, ada satu sobatku. Tentunya dengan penuh sukacita. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, kakak mau tanya sekali lagi, masih ada sukacita? Simpan di hati. Masih ada sukacita? Simpan di hati. Iya, kita masih terus memuji Tuhan. Kita masih terus memuji Tuhan, Kakak Siska. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian pakai gerakan. Untuk itu, kakak ajak semua berdiri lagi. Kita berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, aku berani beda. Aku berani tampil beda. Yang sudah tahu gerakannya, kita bergerak bersama-sama. Yang belum tahu bisa mengikuti kakak dan kakak Siska sini. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, saat iblis menggodaku, aku pun menolak dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri, ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Saat iblis menggodaku, aku pun menolak dalam nama
nama Yesus. Saat iblis merayu, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Ku berdiri sebagai pemenang. Kita bergaya sama-sama. Aku berani tampil bebas. Wow, tepuk tangan. Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengangkat mazmur puji-pujian kita Tuhan. Oh, mari kita membuka Alkitab kita. Mazmur puji-pujian kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-133. Mazmur pasalnya yang ke-133, kita akan membacanya secara bersama-sama dari ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang tentunya mengikuti cara baca yang baik dan benar. Dan orang-orang tua di rumah juga mohon bantuannya agar bisa menuntun dan menolong anak-anaknya dalam membaca Mazmur puji-pujian kita di pagi hari ini. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 dengan judul perikop Persaudaraan yang Rukun, nyanyian ziarah Daud. 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian jauh Mazmur pujian kita di pagi hari. Kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu persembahan yang sudah adik-adik siapkan dapat dikumpulkan kepada orang tua di rumah. Dan sambil persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian yang berkata, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk mensyukuri persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk setiap kebaikan, untuk setiap kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Dan rasa syukur kami ini kami boleh naikkan dari persembahan yang sudah kami kumpulkan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap persembahan yang kami kumpulkan, boleh berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu, dan dapat dipakai, dikelola untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu ya Tuhan. Ini doa syukur kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kakak mau tanya lagi, masih ada sukacita? Simpan
di hati. Masih ada sukacita? Simpan di hati. Iya, kita harus terus bersukacita. Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Siska. Iya, untuk sebelum kita mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan, Kakak ajak kita semua menyanyi dari nyanyian rohani nomor 11. Nyanyian rohani nomor 11 kita nyanyi di ayatnya yang pertama. Kami puji Engkau. Kami puji Engkau, Tuhan yang mempunyai kuasa, dibesarkan namamu oleh sekalian bangsa, barang dunia fana, pengasihanmu bakal. Kepada Kakak Siska dipersilakan. Terima kasih banyak Kakak Ois. Sama-sama Kakak Siska. Iya, Kakak percaya sekali pasti adik-adik di rumah sudah rindu sekali untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan terambil di dalam kitab Keluaran pasal 6 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Keluaran pasal 6 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca, kita minta tuntunan daripada Roh Kudus supaya ketika kita membaca, kita dengar firman Tuhan, kita dapat mendengarkan dengan baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, kami berada di rumah kami masing-masing dan kami telah membuka bagian firman Tuhan untuk kami membaca secara bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kami agar kami dapat membaca, kami dapat mengerti, dan kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Iya, kakak akan baca perikop dan kita akan baca bersama-sama. Kakak nanti akan dibantu sama kakak Ois dan adik-adik juga dapat mengikuti di rumah masing-masing. Perikop pembacaan kita yaitu pengutusan Musa. Kita sama-sama. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, akulah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tetapi mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung, dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri
yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sebelum kakak cerita, kakak mau tanya dulu. Minggu lalu pembacaan firman tentang apa ya? Adik-adik masih ingat kan tidak? Pembacaan firman minggu lalu. Kakak Ois masih ingat? Kakak masih ingat tentunya Kakak Siska. Iya. Minggu lalu itu yang bawa firman siapa? Iya, yang bawa firman Mama Karet. Mama Karet bercerita tentang Nuh dan keluarganya yang mendapat mandat dari Allah. Ceritanya itu sebelum Allah memberikan mandat atau tanggung jawab kepada Nuh dan keluarganya, Tuhan Allah memberkati Nuh dan keluarganya. Tapi tidak hanya sampai Nuh dan keluarganya, bahkan Tuhan Allah memberkati keturunan, semua keturunan dari Nuh dan juga keluarganya. Dan setelah itu barulah Tuhan Allah memberikan mandat atau tanggung jawab kepada Nuh dan keluarganya untuk menjaga, memelihara bumi dan segala isinya. Seperti begitu Kakak Siska. Iya. Dari yang tadi kakak Ois bilang tentang Nuh, kita kenal keturunan Nuh, kita kenal bapak-bapak leluhur. Namanya Abraham. Terus anaknya Abraham siapa kakak Ois? Ishak dan Yakub. Iya, Yakub mempunyai 12 orang anak. Siapa-siapa saja adik-adik yang di rumah tahu 12 orang anak Yakub? Iya, ada 12 anak Yakub. Yang pertama, siapa kakak Ois? Ada Ruben, Ada Simeon, Lewi, ada Yehuda, ada Isakar, ada Sebulon, ada Yusuf, Benyamin, ada yang namanya Dan, Naftali, Gad, dan yang terakhir Asyer. Asyer. Iya, 12 anak Yakub ini mereka beranak cucu sehingga mereka bertambah banyak. Mereka bertambah banyak dan mereka disebut sebagai bangsa Israel. Iya, bangsa Israel. Iya, kita kembali lagi ke zamannya Abraham. Iya, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Abraham hidup taat kepada Tuhan. Abraham tidak melakukan kejahatan, Abraham sangat baik, sehingga Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham ketika Abraham hidup taat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan janjinya. Janjinya apa kakak Ois? Iya, jadi Allah melakukan perjanjiannya dengan Abraham. Allah memberkati Abraham, tidak hanya sampai di Abraham. Allah memberkati Abraham sampai ke keturunan-keturunannya. Jadi keturunan-keturunan Abraham akan mendapat berkat dari Allah. Dan perjanjian antara Allah dan Abraham itu adalah perjanjian yang kekal. Yang artinya apa? Perjanjian yang tidak bisa dibatalkan atau selama-lamanya. Seperti begitu Kakak Siska. Iya, perjanjiannya kekal. Ingat adik-adik, perjanjian antara Abraham dengan Allah bersifat kekal, artinya tidak bisa dibatalkan dan itu perjanjian untuk selama-lamanya.
Iya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita kembali kepada pembacaan kita pada pagi hari ini tentang pengutusan Musa. Musa diutus untuk pergi ke tanah Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Tuhan mengutus Musa kepada bangsa Israel di tanah Mesir untuk membebaskan mereka. Tuhan bilang kepada Musa, "Kau pergi ke bangsa Israel, katakan kepada mereka, saya akan membebaskan mereka dari tanah Mesir. Saya akan membebaskan mereka dari tempat perbudakan itu." Ketika Musa pergi untuk berkata kepada orang Israel itu sudah putus asa, hilang harapan karena perbudakan yang sangat berat. Akhirnya Tuhan bilang, Musa pergi kepada Raja Firaun untuk mengatakan bahwa bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir. Iya, di sini kita lihat bahwa perjanjian Allah dengan Abraham tidak hanya sampai kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi sampai kepada bangsa Israel yang pada waktu itu dijajah, sehingga Tuhan mengingat mereka. Tuhan tidak melupakan janjinya dan Tuhan mengutus Musa untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan itu. Iya, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita dari cerita kita belajar dua hal. Yang pertama, Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Allah setia kepada janjinya. Yang tadi kakak sudah cerita, perjanjian antara Allah dengan Abraham tidak hanya sampai kepada Abraham, tetapi sampai kepada semua keturunannya hingga pada bangsa Israel yang pada waktu itu dijajah. Yang kedua, Allah memakai siapa saja sesuai dengan pilihannya untuk mengenapkan janjinya. Iya, kita melihat bahwa Allah pada waktu itu mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Allah memakai siapa? Allah memakai Musa. Iya, Allah memakai Musa. Musa sebenarnya menolak karena Musa berpikir bahwa dia tidak bisa menghadap, tetapi Allah menyertai Musa. Iya, dari cerita firman Tuhan, kita harus bersyukur karena Allah setia kepada kita. Kita juga harus setia kepada Allah dan taat kepada Allah. Contoh dari Allah setia kepada kita seperti bagaimana, Kak Kois? Contoh nyatanya itu Allah memelihara kita seperti saat ini. Kita semua masih bisa duduk, berkumpul di rumah kita masing-masing untuk beribadah sekolah minggu. Itu juga merupakan contoh Allah memelihara kita hingga kita masih bisa bersekutu bersama-sama. Iya, kita juga harus menjadi alat pilihan Allah, alat pilihan Tuhan untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama kita, agar teman-teman yang lain merasa terberkati dengan adanya kita. Dan juga teman-teman yang lain juga ikut merasakan kasih setia daripada Allah. Iya adik-adik, demikian cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya kita selalu diberkati oleh Allah dan juga kita selalu ingat akan firman Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Ya adik-adik, selanjutnya untuk meresponi pembacaan firman Tuhan, kita akan menyanyi pujian yang berkata doa Yabes. Sesuai dengan cerita firman Tuhan kita tadi bahwa Allah memberkati setiap umatnya, dan melalui lagu pujian ini kita meminta dan memohon berkat daripada Allah supaya agar Allah bersenantiasa memberkati, menjagai, bahkan memelihara kehidupan kita. Begitu kita mengangkat pujian ini secara bersama-sama. Doa Yabes.
dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita ulang pujian ini dari awal dengan penuh penghayatan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adik-adik yang Kristus kasihi, mari kita bersatu di dalam doa, mengucap syukur untuk nafas kehidupan setiap yang Tuhan lakukan untuk kita di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ada pada saat ini. Tuhan yang baik, sesuai dengan firman Tuhan, ajarkanlah kami untuk menyatakan kasih Allah di dalam kehidupan kami, sehingga teman-teman kami, saudara-saudara kami, sesama kami dapat merasakan kasih Allah juga. Tuhan yang baik, pada pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh pengasuh, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, dan pengasuh-pengasuh yang lain. Tuhan Yesus memberkati selalu di dalam setiap pelayanan mereka untuk melayani nama Tuhan dan juga untuk melayani adik-adik sekolah minggu. Tuhan yang baik, kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Tuhan Yesus memberkati mereka mulai dari kelas TK, anak kecil, tanggung, hingga remaja. Tuhan Yesus memberkati mereka di dalam masa sekolah mereka, mereka yang bersekolah di rumah maupun mereka yang sudah bersekolah di sekolah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan memberikan mereka hikmat agar mereka dapat bersekolah, dapat belajar dengan baik, dan apa yang mereka cita-citakan dapat terwujud. Tuhan juga memberkati para orang tua yang bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati mereka di dalam kesehatan mereka, pekerjaan mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Olga Pundoko Plaza. Tuhan Yesus memberkati Ibu selalu dalam melayani jemaat dan juga keluarga. Tuhan, ini kami Tuhan, kami serahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang kami percaya, kami telah berdoa. Amin. Waktu selanjutnya kakak kembalikan kepada kakak Ois. Iya, terima kasih Kakak Siska. Sama Kak Ois. Firman yang dibawakan, Tuhan Yesus memberkati selalu. Iya, kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu kakak mengundang semuanya untuk berdiri.
kita menutup ibadah kita di pagi hari ini, kita menyanyi lagu Terima kasih dalam sikap berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Atas segala pemberian kami ucapkan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Iya, ibadah kita telah selesai. Kakak mau mengingatkan supaya adik-adik terus jaga kesehatan, terus tetap tinggal di rumah, dan semangat terus yang sudah mengikuti kegiatan belajar baik di rumah maupun juga di sekolah. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, memberikan semangat agar terus tetap semangat dalam belajar. Dan kakak juga mau mengingatkan bahwa minggu depan kita akan kembali lagi beribadah dalam ibadah sekolah minggu. Di jam berapa Kakak Siska? Jam 7 pagi Di channel YouTube GKI Sola Gracia Buper Waena. Ya, kakak atas nama guru-guru pengasuh dan juga kakak sendiri Kakak Ois dan juga Kakak Siska mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.